Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala ta'ala fil ayatil ukhra, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sama dihormati Bapak pengurus Masjid Raya Nagari Tanjung Wanai, selanjutnya sama dihormati Bapak-bapak, angku-angku, para pemuka masyarakat, ibu-ibu yang dimuliakan, para generasi muda dan anak-anak, umumnya kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat isya dan salat tarawih yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah. Puji syukur hanya pada Allah kita persembahkan atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga alhamdulillah atas izin Allah pada malam hari ini kita kembali dapat saling bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahmi dalam rangka untuk memperbaiki nilai-nilai ubudiyah kita kepada Allah. Karena wujud syukur yang sebenar-benarnya adalah bertambahnya nilai-nilai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita menjadikan Rasulullah sebagai uswah, qudwah dan qiyadah dalam hidup dan kehidupan kita akan mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini yang ingin saya sampaikan ada 5 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam konteks hadisnya itu Rasulullah mengingatkan kepada sepupu beliau, anak dari Abbas bin Abdul Muttalib yang bernama Abdullah. Apa yang Rasulullah pesankan yang juga menjadi pesan atau wasiat kepada kita bersama. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha
yahfazuka. Jagalah olehmu segala perintah-perintah Allah. Berbicara masalah perintah Bapak dan Ibu, di dalam hidup dan kehidupan, setelah kita mengikrarkan diri kita dengan ikrar syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka saat itulah seluruh komitmen dalam hidup kita, kalau ini kita mampu jaga, maka Allah akan menjaga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di dalam satu perjalanan, beliau bersama Mu'adz bin Jabal, yang kebetulan Mu'adz itu di belakang Rasulullah, di atas sebuah keledai. Apa kata Rasulullah? Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah. Itu pertanyaan Rasulullah Jabal. Tapi apa kata Mu'adz? Kearifan dan kerendahan para sahabat Rasulullah. Dia jawab, kalau itu yang kau tanyakan ya Rasulullah, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu tentang persoalan itu. Maka Rasulullah sendiri yang menjawab pertanyaan. Haqqullahi 'alal ibad, hak Allah atas hamba, yang berarti kewajiban hamba kepada Allah adalah engkau mengibadahi Allah tanpa berbuat syirik sedikit pun. Ayya'buduhu wa la yusriku bihi syai'an. Ini kunci Bapak. Selain kita mampu menjaga perintah-perintah Allah dalam wujud ibadah secara khas dan secara am, maka Allah pasti akan menjaga kita. Dan Allah berjanji di dalam hadis melalui Rasulullah tadi, selama kita melakukan ubudiyah tanpa kesyirikan, maka Allah akan menunaikan janjinya, yaitu kewajiban Allah kepada kita. Apa kewajiban Allah? Kata Rasulullah, haqqul ibadi Allah an yu'adzibahu man la yusriku bihi syai'an. Allah tidak akan pernah mengazab, tidak pernah akan memberikan cobaan-cobaan yang di luar batas kemampuan kita selama kita tidak membuat kesyirikan kepada. Kesimpulan dari poin pertama, kenapa hari ini begitu banyak ujian Allah, cobaan Allah yang kadang-kadang lebih cenderung kepada peringatan, bahkan bisa menjurus kepada azab Allah. Karena kita sudah banyak yang tidak mampu lagi menjaga perintah-perintah Allah. Yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, ihfazillaha tajidhu tajahaka. Jagalah olehmu segala bentuk larangan-larangan Allah, maka engkau seolah-olah mendapatkan Allah ada di hadapan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita mampu menjaga segala larangan-larangan Allah dalam artian kita tidak melaksanakannya, maka seolah-olah kita tengah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sejarah ada kisah, ada seorang wanita yang terkenal dengan jalangnya, wanita yang tidak baik, yang terkenal di Jazirah Arab dengan tarif yang sangat tinggi. Kalau seorang laki-laki ingin bergaul dengan wanita itu, maka dia harus mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Ternyata hal ini bukan hanya mengusik laki-laki yang pada umumnya, artinya laki-laki yang memang hobinya seperti itu, tapi juga mengusik ada seorang pemuda yang alim, pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia berpikir. Maka secara diam-diam laki-laki tadi mengumpulkan uang
dinar, 2 dinar dan seterusnya. Dan setelah dirasa cukup untuk membayar wanita tadi, pergilah laki-laki yang alim tadi ke rumah perempuan tadi. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Diketuk pintu, dibukakan oleh wanita tadi. Senang hati perempuan tadi karena ternyata laki-laki itu juga idaman. Maka disuruh masuk. Setelah sampai di ruang pribadi wanita tadi, disitulah Allah menunjukkan kekuasaannya, seolah-olah dinding rumah tadi menyuarakan tentang Allah dan Allah seterusnya. Akhirnya laki-laki tadi balik kanan lari pulang. Hal itu membuat wanita tadi terkejut, heran. Nah, esok harinya Bapak Ibu, yang wanita tadi mencari tahu di mana laki-laki itu tinggal, dengan niat ingin dia membalik ke jalan yang benar, belajar ke laki-laki tadi. Setelah didapati, diketuk pintu, dibuka, alangkah terkejutnya laki-laki tadi. Yang datang ternyata wanita yang hampir saja dia melakukan perbuatan asusila. Maka saking terkejutnya, laki-laki tadi pingsan dan menemui ajalnya. Ini pada saat seseorang mampu menjaga larangan-larangan Allah, maka seolah-olah ada Allah di depan. Rasulullah mengatakan, al-ihsan an ta'budallaha ka'annahu taraka wa illam tahun tarakhu fa innahu yaraka. Jelas di situ. Dalam beribadah memang kita harus ada konsekuensi bahwa kita menghadirkan seolah-olah Allah memang melihat kita. Sama seperti anak-anak didik kita atau anak-anak yang sekolah. Kalau ada guru depannya, dia akan hati-hati melakukan sesuatu. Itulah. Yang ketiga, kata Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, fa iza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu minta, cukupkan minta hanya kepada Allah. Apa persoalan minta? Hari ini banyak kita meminta justru kepada selain Allah. Minta jabatan, minta kekayaan, minta jodoh, minta hal-hal yang lain. Kita malah justru kepada manusia bermohon. Bahkan yang lebih bahaya lagi, kita sandarkan kepada orang-orang yang kita anggap orang pintar. Itu sebenarnya bahasa penghalusan. Bahasa sebenarnya adalah mereka adalah para dukun-dukun yang menyesatkan umat. Hati-hati. Kata Rasulullah, cukupkan minta kepada Allah. Dengan apa? Dengan ibadah. Di dalam Al-Quran jelas dikatakan, memintalah kepada Allah dengan perantaraan sabar dan sholat. Nah itu banyak. Itu yang ketiga. Yang ini harus kita pahami dalam hidup kita ini. Kenapa? Karena hari ini banyak kita bersandar kepada makhluk. Maka pada saat kita bersandar kepada makhluk yang kita anggap dia punya kelebihan, maka ujungnya kita akan kecewa. Dan yang keempat, kata Rasulullah, fa iza sa'anta fasta'in billah. Jika kamu mohon pertolongan, cukupkan minta tolong hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam beribadah, apapun bentuk ibadahnya Bapak dan Ibu, kita harus punya sifat isti'anah. Isti'anah apa? Minta tolong kepada siapa? Kepada Allah. Sekhusyuk apapun kita sholat, sebaik apapun kaifiat, dan sebanyak apapun kita menjadi orang yang dermawan, maka pada saat kita tidak menempatkan Allah untuk menolong ibadah kita, maka ibadah kita hanya akan sia-sia belaka. Maka dalam Al-Quran dikatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang keempat. Jadi marilah, karena di dalam ibadah itu ada dua unsur pokok. Yang pertama ar-raja, sering disampaikan. Datang kemari Bapak Ibu harus punya roja, harapan.
Yang kita harapkan yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, ya Ibnu Abbas, wahai Abdullah, ketahuilah oleh kamu, seandainya hari ini seluruh manusia berkumpul untuk membicarakan tentang kemaslahatan untukmu, akan memberikan kebaikan, memberikan jaminan hidup dan semacamnya, itu tidak akan pernah terjadi kecuali yang telah Allah tetapkan di dalam kitabnya. Dan seandainya pula seluruh manusia berkumpul untuk memudaratkan kamu, mencelakakanmu, membunuh kamu dan semacamnya, itu pun tidak akan pernah bisa terjadi kecuali yang telah Allah tentukan di dalam kitabnya. Maka peristiwa hijrahnya Rasulullah itu sudah cukup untuk mempelajari kita, menjadikan kita pelajaran bahwa di dalam persoalan keimanan seperti itu kita harus yakin bahwa segala sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, inilah di dalam Ramadan ini kaitan 5 poin yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita mampu untuk menjadikan Ramadan ini sebagai momentum. Kenapa? Karena kata Rasulullah, man shoma Ramadana, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mampu berpuasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari, imanan wa ihtisaban. Kita melakukan sesuatu dasarnya iman, tidak boleh dasar yang lain. Wahtisaban, dengan perhitungan. Mari kita hitung ibadah kita. Jangan-jangan kita menahan lapar, haus, tapi di hadapan Allah nilai kita 0. Kenapa? Karena kita tidak mampu menjaga hal-hal yang lain. Nah, inilah yang untuk kita sama-sama pahami, dan itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi yang menyampaikan dan bagi kita bersama. Akhirul kalam, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.